Di sebuah desa yang terletak di tepian hutan, terdapat sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu. Kisah tentang pesugihan yang tersembunyi di balik keindahan malam, di balik kehidupan yang terlihat biasa. Rahasia itu tersembunyi di antara bayang-bayang pepohonan yang tinggi, di dalam rumah tua yang tak pernah disentuh cahaya matahari. Banyak yang telah mendengar bisikan mengenai cincin emas bertuah, namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada mereka yang terjerat. Tari, seorang gadis muda, baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Mereka datang untuk memulai hidup baru setelah peristiwa yang membuat keluarga mereka terpuruk. Ayahnya, seorang pegawai kantoran, kehilangan pekerjaan, sementara ibunya hanya bisa berdiam diri di rumah. Tari merasa desa ini adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hidup mereka. Hari pertama di desa itu terasa seperti hari biasa. Tanah yang subur, udara yang segar, serta rumah-rumah sederhana yang berjajar rapat. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Di balik senyuman penduduk desa, Tari merasakan ada sesuatu yang gelap. Di salah satu sudut desa, sebuah rumah tua berdiri di antara pepohonan besar. Rumah itu tampak usang, tertutup oleh ilalang tinggi, dan tidak ada yang berani mendekat. Tari penasaran. Suatu sore, ketika sedang berjalan bersama adiknya, ia melihat seorang pria tua yang tampaknya tinggal di rumah itu. Pria itu mengarahkannya pada sebuah jalan setapak menuju rumahnya. Tidak ada yang melarang Tari untuk mendekat, meskipun wajah-wajah penduduk desa terlihat cemas setiap kali ia mendekati rumah itu. Tidak ada yang mau berbicara tentang rumah itu, kata ibu Tari beberapa hari kemudian. Mereka yang datang ke sana sering menghilang tanpa jejak. Namun, Tari tidak bisa berhenti berpikir tentang rumah tua itu. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengundangnya. Seperti sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Semakin ia mendekati rumah itu, semakin ia merasakan adanya sesuatu yang aneh. Dan pada suatu malam, ketika ia berjalan sendirian untuk mencari tahu lebih banyak, ia menemukan sebuah cincin emas tergeletak di lantai rumah itu, seolah-olah menunggu untuk diambil. Cincin itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Cincin itu seakan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Tanpa sadar, Tari mengambil cincin itu, dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Keesokan harinya, keluarga Tari mendapati bahwa mereka memiliki keberuntungan yang tak terduga. Ayahnya mendapat pekerjaan baru yang sangat menguntungkan, dan ibunya tiba-tiba merasa lebih sehat. Namun, Tari merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang mengganggunya, dan suatu suara misterius terus menggodanya. Tidak ada yang tahu bahwa cincin emas itu adalah awal dari segalanya. Awal dari perjalanan Tari yang akan membawa ia pada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik pesugihan yang telah ada sejak lama. Tari mulai merasa ada yang aneh dengan hidupnya. Meskipun keberuntungan tampaknya berpihak padanya, semakin lama ia merasakan ada sesuatu yang semakin mencekiknya. Cincin emas yang ia temukan di rumah tua itu, yang awalnya tampak seperti hadiah tak sengaja, mulai mempengaruhi hidupnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia memandang cincin itu, ia merasakan perasaan gelisah yang mengusik. Seakan-akan cincin itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hidupnya tidak lagi sama. Meskipun keluarganya kini lebih makmur, Tari merasa semakin terisolasi. Ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya sudah mengenalnya. "Anakku, cincin itu milikmu sekarang, ya?" tanya wanita itu dengan suara serak. Tari terkejut. "Bagaimana ibu tahu tentang cincin itu?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Wanita tua itu tersenyum, senyum yang penuh rahasia. "Cincin itu bukanlah cincin biasa. Itu adalah cincin yang menghubungkan pemiliknya dengan dunia lain. Dunia yang tidak seharusnya kau masuki, dunia yang dipenuhi dengan kegelapan." Tari terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Wanita itu melanjutkan, "Cincin itu adalah alat dari mereka yang mencari jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan.
Mereka yang bersedia membayar harga yang sangat mahal. Harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Tari tidak mengerti. Apa maksud ibu? Cincin itu adalah alat dari pesugihan. Mereka yang memakainya akan diberikan apa yang mereka inginkan, tetapi semuanya ada harga yang harus dibayar. Wanita tua itu menatap Tari dengan mata yang tajam. Kau tidak akan tahu betapa dalamnya jurang yang sudah kau injak. Tari merasa ketakutan. Ia mulai mengingat malam-malam yang dipenuhi mimpi buruk, suara-suara aneh yang datang tanpa sebab, dan perasaan tertekan yang semakin hari semakin kuat. Ia mencoba untuk menanggapi semua itu sebagai hal yang biasa, namun perasaan itu semakin menjadi-jadi. Wanita tua itu memberi peringatan terakhir. Jangan pernah melepaskan cincin itu. Tapi, jika kau ingin bebas dari pengaruhnya, kau harus mengembalikannya ke tempat semula. Kembalikan cincin itu ke rumah tua itu, dan berdoalah agar kau tidak terlambat. Malam itu, Tari tidak bisa tidur. Cincin itu, yang semula hanya tampak seperti benda biasa, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Kekuatan misterius yang ada di dalamnya seakan menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Keputusan yang sulit kini ada di tangannya. Apakah ia akan mengembalikan cincin itu ke tempat asalnya? Atau apakah ia akan tetap mempertahankan cincin itu, meskipun tahu harga yang harus dibayar sangatlah mahal? Perasaan bingung dan takut semakin menguasai diri Tari. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia tidak tahu apakah ia bisa keluar dari cengkeraman cincin itu, tanpa mengorbankan segalanya. Hari-hari berlalu, dan perasaan berat yang terus membayangi Tari semakin kuat. Meskipun keluarganya semakin makmur dan kehidupannya tampak lebih mudah, ia tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus mengganggu. Cincin emas itu, yang awalnya tampak seperti sebuah berkah, kini seperti jerat yang semakin menjeratnya. Tiap kali ia melihat cincin itu, ada suara yang berbisik di dalam kepalanya, suara yang hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatnya terjaga di malam hari. Suaranya semakin jelas. Kau sudah memilih jalanmu, Tari. Tidak ada yang bisa kembali. Semua sudah terlambat. Pikiran itu tak pernah hilang, terus menghantui langkahnya. Bahkan ketika ia berusaha untuk berpura-pura bahwa hidupnya baik-baik saja, ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Satu-satunya pilihan yang kini ada di tangannya adalah memilih apakah ia akan terjebak lebih dalam atau berusaha untuk keluar. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Tari mendapati ibunya sedang duduk termenung di depan rumah. Wajah ibunya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya tampak kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tari mendekat dan bertanya dengan lembut, "Ibu, ada apa? Kenapa ibu terlihat seperti itu?" Ibu Tari tersenyum lemah, namun ada kerisauan yang jelas terlihat di matanya. "Tari, ada sesuatu yang ingin ibu katakan padamu," katanya dengan suara pelan. "Ibu merasa ada yang tidak beres. Seperti ada yang memanggil kita, atau lebih tepatnya, memanggilmu." Tari merasa dadanya berdegup lebih cepat. "Apa maksud ibu? Apa yang ibu rasakan?" Ibunya menatap cincin yang selalu dipakai Tari, yang kini seperti menempel erat di jarinya. "Cincin itu, Tari. Ibu rasa, itu bukan hanya benda biasa. Ibu merasa ada yang mengawasi kita, seakan-akan kita telah memasuki dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang." Tari merasa cemas. Ia sudah tahu bahwa cincin itu bukanlah benda yang biasa, tetapi tak pernah ia bicarakan dengan ibunya. Ia khawatir jika membahasnya akan membuat ibunya semakin ketakutan. "Ibu, jangan khawatir," jawab Tari, berusaha menenangkan. "Mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Semua akan baik-baik saja." Namun, dalam hatinya, Tari tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ia tahu ia harus menemukan jawabannya. Malam itu, setelah ibunya tidur, Tari pergi ke rumah tua di tengah hutan, tempat pertama kali ia menemukan cincin itu. Hatinya berdebar-debar,
dan langkahnya semakin berat seiring semakin dekatnya ia dengan rumah itu. Pintu rumah itu sudah usang dan tertutup rapat oleh ilalang yang menjalar, namun Tari tahu di dalamnya ada sesuatu yang harus ia temukan. Begitu memasuki rumah itu, suasana di dalamnya terasa mencekam. Udara dingin menyentuh kulitnya, dan bau lembab menyeruak ke hidung. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan samar. Tanpa sadar, langkahnya terhenti di depan sebuah meja kayu yang terletak di sudut ruangan. Di atas meja itu, terdapat sebuah kotak kecil yang tampaknya sudah sangat tua. Kotak itu tampak seperti sesuatu yang sangat penting, seolah-olah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tari merasa ketakutan, namun rasa penasarannya lebih kuat. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat yang tertulis dengan tinta merah yang hampir pudar. Tari membaca surat itu dengan hati-hati, meskipun tangannya hampir tidak mampu menggenggamnya karena ketegangan yang luar biasa. Bagi siapapun yang mengenakan cincin emas ini, ingatlah bahwa tak ada yang bisa melarikan diri dari ikatan yang telah terjalin. Pesugihan ini bukanlah permainan. Keinginan yang kau tuntut akan datang dengan harga yang tak ternilai. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan mengembalikan cincin ini ke tempatnya, ke tangan orang yang telah menginginkannya sebelumnya. Namun, jika kau memilih untuk menyimpannya, maka kau harus siap menerima konsekuensi yang lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Tari merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata itu. Ia tahu bahwa surat itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah ancaman yang nyata. Namun, pada saat yang sama, ia tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan cincin itu, karena setiap kali ia mencoba untuk melepaskannya, cincin itu seperti menempel erat pada jarinya, seakan menantangnya untuk tidak melepaskannya. Tiba-tiba, Tari mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia membalikkan badan, dan matanya bertemu dengan sosok pria tua yang pernah dilihatnya di desa. Pria itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang tajam dan dalam. "Cincin itu milikmu sekarang, Nak," ujar pria tua itu dengan suara serak, seolah-olah sudah lama menunggu kedatangannya. "Tapi kau tahu, tak ada yang bisa melarikan diri dari takdirnya." Tari merasa tubuhnya gemetar. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, namun senyumnya penuh dengan kesan yang menakutkan. "Kau sudah memilih jalan ini, Tari. Sekarang, jalan itu akan membawamu ke tempat yang tak ada jalan keluarnya. Dan cincin itu akan mengarah kamu kemana-mana, hingga kau tak lagi tahu siapa dirimu." Tari merasa seperti jatuh ke dalam sebuah jurang gelap yang tak berujung. Cincin itu bukan lagi sekadar benda yang membawa keberuntungan. Ia mulai menyadari bahwa cincin emas bertuah itu adalah pintu yang menghubungkannya dengan dunia yang penuh dengan kekuatan gelap dan tak terduga. Kini, Tari harus memilih, melanjutkan jalan yang telah dimulai atau mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Namun, semakin ia berusaha untuk melarikan diri, semakin erat pula cengkeraman yang ditinggalkan cincin itu. Tari terjaga dari tidurnya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang terus menghantui semalam seakan menjadi kenyataan yang semakin mendekat. Suara bisikan dari dalam kepalanya tidak berhenti, dan semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikirannya. Seolah-olah ia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana imajinasinya. Cincin emas itu, yang semula tampak seperti hadiah tak sengaja, kini semakin menguasai pikirannya. Setiap detik berlalu, ia merasa semakin terperangkap oleh takdir yang telah ditentukan untuknya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Tari berusaha untuk hidup seperti biasa, ia merasa dirinya semakin terisolasi. Cincin itu membuatnya merasa ada yang mengawasinya, bahkan di tempat-tempat yang paling sunyi sekalipun. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia merasa ada bayangan lain yang ikut menatapnya. Bayangan yang bukan miliknya. Bayangan yang tidak pernah hilang. Keluarganya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Mereka melihat perubahan pada Tari, namun mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi.
Ayahnya yang kini bekerja di sebuah perusahaan besar semakin sibuk, sementara ibunya lebih sering mengurung diri di rumah, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Tari merasa semakin terasing dari mereka, seolah-olah cincin itu mengubah segalanya, mengubah dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, ketika Tari sedang berjalan pulang dari sekolah, ia melihat wanita tua yang dulu pernah memperingatkannya tentang cincin itu. Wanita itu berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Tari merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui dari wanita itu. Dengan langkah ragu, ia mendekat. "Bu, ada apa?" tanya Tari, suaranya penuh rasa cemas. Wanita itu tidak menjawab segera. Ia hanya menatap cincin di tangan Tari, seolah-olah cincin itu adalah kunci dari seluruh permasalahan yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya membuka mulut. "Cincin itu sudah memilihmu, Tari. Kamu tidak bisa lari darinya. Tidak ada jalan kembali. Tapi ingat, jika kamu ingin mengakhiri semuanya, ada cara yang harus kamu tempuh," kata wanita itu dengan suara yang berat. Tari merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata wanita itu. "Apa maksud ibu?" Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah ingin memastikan bahwa Tari benar-benar siap mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. "Di balik cincin itu ada kekuatan besar, kekuatan yang bukan berasal dari dunia kita. Ia mengikatmu pada takdir yang tidak bisa kamu hindari. Jika kamu ingin bebas, kamu harus mengembalikannya ke tempat asalnya, ke rumah itu." Tari terdiam. "Tapi, bagaimana? Aku sudah mencoba, tapi cincin itu tak bisa dilepaskan. Seperti ada yang mengikatnya." Wanita itu mengangguk. "Begitulah cara kerja cincin itu. Ia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, mengembalikan cincin itu ke rumah tua tidak akan mudah. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Kau akan menghadapi ujian yang lebih berat dari apa yang bisa kamu bayangkan." Tari merasa seakan-akan dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Setiap hari ia semakin terjerat dalam bayang-bayang kegelapan, dan kini ia harus memilih jalan yang lebih gelap lagi untuk mengakhiri semuanya. "Satu hal yang perlu kamu ingat," lanjut wanita tua itu, "adalah bahwa setiap keputusan yang kau buat akan membawa konsekuensi yang tak bisa dibatalkan. Mengembalikan cincin itu mungkin akan membebaskanmu, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Terkadang, untuk membebaskan diri dari belenggu itu, kau harus siap melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang mungkin lebih penting dari hidupmu." Tari merasa bingung. Apa yang harus aku lepaskan? Apa yang lebih penting dari hidupku? Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya lama sebelum akhirnya berbalik pergi meninggalkan Tari di tengah jalan. Tari berdiri mematung, mencerna kata-kata itu. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri. Semua yang terjadi padanya adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tapi untuk mengakhiri semuanya, apakah ia siap membayar harga yang sangat mahal? Setibanya di rumah, Tari merasa seperti ada yang mengintainya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja. Ia mencoba untuk beristirahat, namun malam itu terasa sangat panjang. Di tengah tidur yang gelisah, ia terbangun dengan terkejut. Matanya langsung tertuju pada cincin emas itu, yang ia tempatkan di atas meja samping tempat tidur. Cincin itu tampak berkilau di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cincin itu bergerak. Perlahan, ia bergeser sendiri, seolah-olah ada tangan yang mendorongnya. Tari segera bangkit, dan dalam kepanikan, ia berlari keluar kamar, memanggil ibunya. Namun, ibunya sudah tidak ada di rumah. Ayahnya juga belum pulang. Rumah itu terasa kosong dan sepi, dan tiba-tiba Tari merasa sangat terperangkap. Ketika ia kembali ke kamarnya, cincin itu sudah tidak ada lagi. Di atas meja hanya tersisa sebuah bekas lingkaran emas, seolah cincin itu menghilang begitu saja. Jantung Tari berdebar kencang, ia merasa ada yang tak beres. Satu-satunya benda yang membuatnya merasa terikat kini telah menghilang, dan di saat yang sama,
Ia tahu bahwa ia telah memasuki bagian yang lebih gelap dari jalan ini. Keesokan harinya, saat ia keluar rumah, suasana desa terasa aneh. Semua orang tampak terburu-buru, dan beberapa wajah terlihat cemas. Seperti ada yang tidak beres, namun tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tari merasakan hawa yang berat, semakin terasa bahwa cincin itu bukan sekadar benda biasa. Ia tahu bahwa kini segalanya telah berubah. Ia harus kembali ke rumah tua itu. Tapi kali ini, ia tidak akan sendirian. Cincin emas itu telah membawa sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya. Dan Tari tahu bahwa ia harus menghadapi segala sesuatu yang tersembunyi di balik pintu rumah tua itu, atau ia akan selamanya terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, langit terasa lebih kelabu dari biasanya, dan Tari merasa ketakutan yang semakin mendalam. Cincin itu, yang kini hilang entah kemana, tetap mengganggu pikirannya. Bagaimana bisa cincin itu bergerak sendiri? Kenapa ia merasa begitu terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, dan tak ada satupun yang bisa ia jawab dengan pasti. Setelah kejadian semalam, Tari tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu satu hal, ia harus kembali ke rumah tua itu. Tak ada pilihan lain. Namun kali ini, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia harus membawa seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya? Ayahnya? Mereka pasti tidak akan percaya. Tapi siapa lagi yang bisa ia ajak? Hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, Raka, teman dekatnya yang selalu ada untuknya, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Raka sudah lama mengenal Tari, dan meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia selalu percaya pada insting Tari. Raka adalah satu-satunya orang yang tidak akan menganggapnya gila jika ia bercerita tentang cincin itu, tentang suara yang didengarnya, dan tentang rumah tua yang menyimpan rahasia kelam. Tari, ada apa? Kenapa kamu kelihatan seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya? Tanya Raka dengan wajah serius ketika mereka bertemu di sekolah. Wajah Tari tampak pucat, dan matanya tampak lelah, seakan-akan tak tidur semalaman. Tari menarik napas panjang. Aku butuh bantuanmu, Raka. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Sesuatu yang tak bisa aku hadapi sendiri. Aku perlu kamu ikut denganku ke rumah tua di hutan. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Rumah tua di hutan? Kamu gak serius, kan? Itu kan cuma cerita orang-orang. Percayalah, Raka, jawab Tari dengan tegas, aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi aku harus kembali ke sana, dan kali ini, aku nggak bisa melakukannya sendirian. Raka masih ragu, tapi melihat keseriusan di mata Tari, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Tapi aku tidak akan biarkan kamu pergi sendiri. Kita pergi berdua. Malam itu, mereka berdua menuju hutan. Jalan setapak yang sempit dan gelap membuat Tari merasa semakin cemas. Rasa takut yang sejak tadi menggelayuti hatinya kini terasa semakin nyata. Setiap langkah yang mereka ambil seolah mengundang sesuatu yang lebih gelap dari sebelumnya. Raka berjalan di sampingnya, menjaga agar tidak ada hal yang menghalangi jalan mereka. Sesampainya di rumah tua itu, suasana malam yang sunyi hanya dipenuhi suara angin dan gemerisik dedaunan. Tari merasakan sebuah kekuatan yang begitu berat mengelilinginya, seolah ada sesuatu yang menanti mereka di dalam. Ia melihat rumah itu dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga merasa terpaksa untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ini dia, kata Tari dengan suara pelan, menatap Raka yang berdiri di sampingnya. Ini rumah yang aku maksud. Raka menatap rumah itu dengan curiga. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Tari tidak bisa menjawab dengan kata-kata yang mudah dipahami. Ia merasa ada banyak hal yang harus dihadapi, namun tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Semua yang terjadi terasa begitu membingungkan, namun di balik kebingungannya, ia tahu bahwa mereka harus masuk dan mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam rumah ini.
Mereka membuka pintu rumah tua itu dengan hati-hati. Bau lembab dan usang langsung menyeruak, membuat Tari terbatuk. Raka menatapnya, sedikit khawatir, namun tidak berkata apa-apa. Mereka melangkah masuk, menyalakan senter untuk membantu pencahayaan. Di dalam, suasana sangat gelap dan penuh debu. Barang-barang lama yang tampak tak tersentuh bertahun-tahun memenuhi ruangan. Tari merasa matanya terfokus pada sebuah meja tua yang terletak di sudut ruangan. Meja itu masih utuh, meskipun sudah rusak di beberapa bagian. Di atas meja, ada sebuah kotak kecil yang sepertinya sudah sangat tua. Tari merasa seakan-akan kotak itu menantangnya untuk mendekat, sama seperti cincin yang dulu ia temukan di tempat ini. Tanpa sadar, ia melangkah ke meja itu dan membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah buku kecil yang terlihat sangat usang. Sampulnya hampir hancur, dan tulisan di atasnya sudah pudar. Tari membuka halaman pertama dan membaca dengan hati-hati. Tulisannya sangat sulit dibaca, namun ada satu kalimat yang terlihat jelas. Untuk mengakhiri segalanya, kau harus memilih, hidup atau mati. Tari merasa tubuhnya kaku. Rasa takut kembali merayap, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Buku itu mungkin akan memberinya jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Tari dan Raka berbalik, dan mereka melihat sosok pria tua yang muncul dari kegelapan. Pria itu terlihat lebih tua dari yang mereka bayangkan, dengan wajah yang penuh keriput dan mata yang tampak kosong. Kalian sudah datang, kata pria itu dengan suara serak. Aku tahu kalian tidak akan bisa menghindar. Cincin itu memilihmu, Tari. Tapi kalian tidak tahu harga yang harus dibayar. Tari merinding, dan ia merasa tubuhnya seperti dibekukan. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari kami? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu hanya tersenyum tipis. Saya adalah penjaga rahasia ini. Dan kalian sudah memasuki dunia yang tidak bisa kalian kembali darinya. Semua yang kalian lakukan, semuanya akan membawa kalian pada titik takdir yang sudah ditentukan. Raka yang berdiri di samping Tari terlihat semakin khawatir. Apa yang terjadi dengan cincin itu? Kenapa semuanya jadi begitu mengerikan? Pria itu mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar mereka mengikuti. Ikuti aku, dan kalian akan tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Tari merasa ada sesuatu yang sangat berat menimpa dirinya. Cincin itu, rumah ini, pria tua ini, semuanya seakan mengarahkannya pada satu titik yang tak bisa ia hindari. Kini, hanya satu pertanyaan yang tersisa, apakah ia siap membayar harga yang harus dibayar untuk mengakhiri semuanya? Tari dan Raka mengikuti pria tua itu ke dalam lorong gelap di rumah tua. Mereka bergerak perlahan, langkah kaki mereka hanya terdengar oleh dinding-dinding berdebu yang sudah lama tak tersentuh. Di sepanjang lorong, Tari merasakan hawa yang semakin berat. Udara di dalam rumah itu terasa lembab dan dingin, seolah-olah menyelimuti mereka dengan kegelapan yang tidak ingin pergi. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Kemana kita akan pergi, Pak? Tanya Raka, suaranya berbisik, takut agar tidak mengganggu kesunyian yang mencekam. Pria tua itu berjalan di depan mereka tanpa menoleh, langkahnya mantap meskipun usianya tampak sangat rapuh. Ke tempat yang kalian tak bisa hindari. Kalian harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawabnya. Suaranya serak dan penuh misteri. Tari merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang harus mereka temui di dalam rumah ini? Apa yang tersimpan di balik pintu-pintu gelap yang sudah lama terkunci? Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi semakin lama, rasa takut itu justru semakin menguat. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan yang lebih besar dari yang lain, dengan langit-langit tinggi dan beberapa lilin yang menyala redup di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu besar, di atasnya ada sebuah peti besar yang terbuat dari kayu tua. Seperti yang sudah mereka duga, peti itu tampak sangat berat dan kuno,
namun sesuatu di dalamnya tampak mengundang mereka untuk mendekat. Pria tua itu berhenti di depan peti dan menatap mereka satu persatu. "Ini adalah tempat kalian akan menemukan jawaban," katanya dengan suara yang datar. "Tapi ingat, tak ada yang bisa kembali setelah membuka peti ini. Sekali kalian membuka pintu ini, hidup kalian akan berubah selamanya." Tari merasa tubuhnya seperti diserang oleh gelombang ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mengapa semuanya harus begitu rumit? Mengapa hidupnya harus terjerat oleh sebuah cincin yang tak ia pahami? Dia ingin lari, tapi entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan di sini, di tempat ini, dengan pria ini. "Apa yang akan terjadi jika kami membuka peti ini?" tanya Tari dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha mengendalikan dirinya. Pria tua itu menghela napas panjang, seakan sudah lama memendam sebuah rahasia yang tak bisa ia tahan lagi. "Peti ini berisi lebih dari sekadar barang mati. Di dalamnya ada kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kekuatan yang bisa mengubah hidup kalian, atau menghancurkannya. Kekuatan itu datang dari cincin yang telah kalian temukan. Cincin itu adalah alat yang digunakan untuk memanggil kekuatan itu ke dunia kalian. Dan kalian, Tari, adalah orang yang dipilih untuk mengendalikan semuanya." Raka menatap pria itu dengan bingung. "Maksudnya, cincin itu milik kalian?" tanyanya, tidak yakin dengan penjelasan pria tua tersebut. Pria tua itu menggelengkan kepala. "Bukan milik saya. Cincin itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjanjian yang telah dibuat bertahun-tahun yang lalu. Perjanjian itu mengikat kalian pada takdir yang tidak bisa dielakkan. Semua ini sudah ditentukan sejak lama, Tari." Tari merasa tenggorokannya kering. Semua yang dikatakan pria itu semakin membingungkan, namun satu hal yang jelas, cincin itu, rumah ini, dan semuanya terhubung dengan takdir yang harus ia jalani. Ia ingin menghindarinya, namun sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan, hampir tidak terdengar. Pria itu menatapnya tajam. "Kamu harus membuka peti ini, dan menghadapi apa yang ada di dalamnya. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Jika kamu memilih untuk membuka peti ini, maka takdirmu akan berubah selamanya. Kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tapi kamu juga akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Tari terdiam, pikirannya berkecamuk. Apa yang akan ia pilih? Kekuasaan yang dijanjikan, ataukah ia harus melepaskan semua yang telah ia miliki? Tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang pasti. Dengan perasaan campur aduk, Tari melangkah maju dan mendekatkan tangannya pada peti itu. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan kayu peti yang dingin, ia merasakan getaran yang mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti ada energi yang mengalir dari peti itu, mengikatnya, menariknya untuk membuka peti tersebut. Hatinya berdegup kencang. "Apa yang akan terjadi jika kita membuka peti ini?" tanya Raka, meskipun ia tampaknya sudah tahu jawabannya. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, seolah memberitahu Tari bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ia tempuh. Kamu tahu jawabannya, Tari. Hanya kamu yang bisa memilih. Dengan tangan gemetar, Tari menarik kunci yang tergantung di lehernya. Kunci itu terasa sangat berat, seolah mengandung seluruh beban takdir di dunia ini. Tanpa banyak bicara, ia menyelipkan kunci ke dalam lubang kunci peti, memutar pelan. Suara klik yang tajam terdengar, dan peti itu terbuka perlahan, mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu terang. Seketika, seluruh ruangan dipenuhi cahaya yang begitu kuat, membuat Tari terpejam. Ia merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan kehilangan yang mendalam, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang begitu saja. Ketika cahaya itu akhirnya mereda, Tari membuka matanya. Di depan mereka, sebuah benda kecil tergeletak di atas kain kuno. Benda itu berkilau dengan cahaya yang aneh. Itu adalah cincin emas yang sama, namun dengan aura yang berbeda. Cincin itu tampak lebih hidup, lebih berbahaya.
Ambil cincin itu, kata pria tua itu. Kamu sudah memilih, Tari. Sekarang, semuanya akan berubah. Tari menatap cincin itu dengan perasaan bingung. Ia tahu, apapun yang ia pilih sekarang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan kembali. Ia mengulurkan tangan, siap mengambil cincin itu, dan dengan langkah pasti, ia mengangkatnya. Begitu cincin itu berada di tangannya, dunia terasa berputar di sekelilingnya. Keputusan yang baru saja ia buat akan membawa mereka ke dalam dunia yang jauh lebih gelap, dan Tari tahu, ia harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Begitu cincin itu berada di tangan Tari, seolah dunia sekitar mereka menghilang. Semua yang ada di dalam rumah tua itu mendadak redup, dan udara menjadi tebal, seakan menghalangi setiap hembusan napas mereka. Tari menatap cincin itu dengan cemas. Rasanya, cincin itu bukan sekadar benda mati, ia merasakannya hidup, seakan-akan memiliki kehendak sendiri. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ini, Tari bergumam, suaranya terkejut. Ini bukan cincin biasa, kan? Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Wajahnya yang sudah keriput tidak menampilkan ekspresi apapun, hanya mata yang tajam menatap Tari dengan penuh arti. Kamu sudah memilih, Tari. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Raka berdiri di sampingnya, menatap cincin itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya, Tari? Apa ini artinya kau memilih untuk melakukan hal yang tidak bisa dibatalkan? Tari menggenggam cincin itu erat, namun ada sesuatu yang lebih besar yang menahan dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa seolah ia terhubung dengan kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan. Cincin itu bukan hanya benda yang ditemukannya di rumah tua ini, tetapi lebih dari itu. Ada energi yang mengalir melaluinya, yang membuat dirinya merasa seperti tidak bisa melarikan diri. Raka, aku tidak tahu. Tapi ini terasa. Tari berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Ini terasa seperti takdir yang tak bisa aku hindari. Aku tidak bisa menahannya. Rasanya, ada sesuatu yang lebih besar yang menarikku. Raka menatapnya dengan penuh kecemasan. Jadi ini berarti, cincin itu memilihmu, bukan sebaliknya? Apakah kamu siap dengan semuanya yang akan datang, Tari? Tari menghela napas. Tidak ada jawaban yang pasti. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikannya. Saat tangannya menggenggam cincin itu, sesuatu mulai terjadi. Di luar kendali, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Di dinding-dinding rumah tua itu, tampak bayang-bayang bergerak, meskipun tak ada siapapun yang terlihat. Ada yang salah, kata Raka dengan suara gemetar. Aku merasakannya. Ada yang mengawasi kita. Tari berbalik, menatap ke dinding yang mulai memunculkan bayang-bayang itu. Semua ini terlalu cepat, terlalu menakutkan. Bayang-bayang itu tidak seperti bayangan biasa. Mereka bergerak dengan cara yang aneh, seperti menari, mengelilingi mereka, membuat seluruh ruangan terasa semakin sempit. Angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah yang tidak diketahui, membuat lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka padam seketika. Ruangan itu menjadi gelap, hanya ada suara desiran angin dan gemerisik bayangan yang semakin mendekat. Tari merasa tubuhnya terasa sangat berat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Cincin di tangannya memancarkan cahaya samar, mengundang bayang-bayang itu untuk semakin dekat. Mereka datang lebih cepat, seolah ada sesuatu yang memanggil mereka. Raka. Tari berbisik, suaranya hampir hilang di dalam keheningan yang semakin dalam. Aku rasa, kita tidak sendirian di sini. Raka yang terlihat semakin panik mencoba meraih tangan Tari, tetapi bayang-bayang itu bergerak lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Begitu tangan Raka menyentuh tangan Tari, sesaat ia merasakan seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang tidak wajar. Ia merasakan tubuhnya melemas, tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan terjebak dalam kekuatan tak terlihat. Raka, teriak Tari, berusaha menarik tangan temannya. Kau tidak apa-apa? Namun,
Raka hanya terdiam, tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia tidak bisa bergerak. Keadaan ini terasa semakin aneh, dan Tari merasa semakin terjebak. Bayang-bayang itu kini mengelilingi mereka, seperti jaring-jaring gelap yang tak terlihat, memerangkap mereka. "Ini bukanlah yang kamu inginkan," suara pria tua itu terdengar begitu mendalam, penuh makna. "Kekuatan yang kalian panggil ini, mereka datang dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kalian sudah terperangkap dalam permainan yang sudah dimulai sejak dulu." Tari berbalik, melihat pria tua itu dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa takut. "Tapi aku tidak bisa berhenti. Cincin ini mengendalikan semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Pria tua itu menggeleng pelan, wajahnya menyiratkan penyesalan yang mendalam. "Kamu tidak bisa berhenti sekarang. Kekuatan itu sudah memilihmu. Sekarang, kamu harus belajar cara menghadapinya, atau ia akan menghabisi kamu." Kata-kata pria tua itu seperti tamparan keras bagi Tari. Semua yang terjadi sekarang, semuanya, terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Cincin itu bukanlah pemberian takdir yang baik, melainkan kutukan yang harus ia bawa. Dia harus berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Raka, yang masih terperangkap dalam bayang-bayang, perlahan-lahan berusaha untuk bergerak. "Tari," suara Raka terdengar lemah. Jangan ambil keputusan terlalu cepat. Kita harus bisa keluar dari sini, kita harus mencari cara untuk melawan." Tari menggenggam cincin itu semakin erat, mencoba menenangkan dirinya, meskipun dalam hati ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tak bisa mundur. Sekarang, ia harus mempelajari cara mengendalikan kekuatan itu, atau kekuatan itu yang akan mengendalikannya. Bayang-bayang itu mulai semakin mendekat, dan Tari tahu, inilah awal dari segala hal yang lebih gelap yang harus mereka hadapi. Dunia yang baru ini bukan lagi dunia yang mereka kenal, dan kini, mereka harus bertarung melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cincin emas bertuah. Dengan tangan yang masih menggenggam cincin itu, Tari memutuskan untuk melangkah maju. Bayang-bayang yang mengelilinginya terasa seperti menjadi bagian dari dirinya sendiri. Mereka menunggu untuk melihat apakah ia akan menguasai kekuatan itu, atau justru menjadi korban berikutnya. Tidak ada jalan lain selain maju. Ketegangan yang melingkupi Tari dan Raka semakin mencekam. Bayang-bayang yang bergerak seperti makhluk hidup kini semakin mendekat, mengelilingi mereka. Setiap detik terasa seperti pertempuran yang tak terhindarkan. Tari menggenggam cincin itu lebih erat lagi, merasa kekuatan yang mengalir di dalam dirinya semakin membebani tubuhnya. Ia bisa merasakannya, sesuatu yang tak kasat mata tapi kuat, menuntut perhatian, menuntut pengendalian. Raka, yang masih terdiam, mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ada sesuatu yang aneh, seperti jiwanya tertarik ke dalam kekosongan yang datang bersama bayang-bayang itu. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya terasa terikat. Hanya matanya yang bisa bergerak, dan ia menatap Tari dengan penuh kecemasan. "Tari, apa yang kita lakukan sekarang?" Raka berusaha berbicara, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Kita harus keluar dari sini. Semua ini bukan sesuatu yang kita pahami." Tari menatap cincin di tangannya. Cahaya yang dipancarkannya semakin terang, namun dalam cahaya itu, ia bisa melihat sesuatu yang gelap mengintai, menyusup ke dalam dirinya. Rasanya, cincin itu bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga sumber kegelapan yang perlahan-lahan menggerogoti setiap bagian dirinya. "Tidak ada jalan keluar, Raka," kata Tari dengan suara pelan, namun penuh keyakinan yang aneh. "Cincin ini memilih kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa belajar bagaimana menghadapinya." Raka terdiam, matanya memerah karena frustrasi dan ketakutan. "Tapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Semua ini terlalu cepat." Tari menatap bayang-bayang yang semakin mendekat, yang bergerak dengan cara yang tak wajar, tak ubahnya makhluk yang terikat pada sesuatu yang lebih besar.
Tiba-tiba, dia teringat perkataan pria tua itu di awal, ketika ia pertama kali menemui mereka. Kekuatan itu sudah memilihmu, Tari. Tak ada yang bisa menghindar. Kamu harus menghadapi apa yang ada di hadapanmu, atau ia akan menghabisi semua yang kamu cintai. Pernyataan itu terngiang-ngiang di kepalanya, dan entah bagaimana, ia merasa seolah ia sudah berada dalam permainan yang jauh lebih besar, lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Cincin itu adalah kunci, tapi juga kutukan. Cincin itu adalah sumber dari semua yang terjadi. Dan sekarang, dia harus mempelajari cara untuk mengendalikan semuanya. Raka, kata Tari, suaranya terdengar lebih kuat. Kita tidak punya pilihan. Aku harus melawan kekuatan ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Raka menatapnya bingung. Tapi bagaimana kita melawan mereka? Kita hanya manusia biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Tari mengangkat tangan, memegang cincin itu dengan penuh tekad. Ini adalah ujian. Kita harus mencari cara untuk menguasai cincin ini. Jika tidak, kita akan dihancurkan. Kekuatan ini bukan hanya tentang harta atau kemewahan, tapi tentang kekuatan yang jauh lebih besar. Dan jika kita tidak mengendalikannya, kita akan menjadi budak dari kekuatan ini selamanya. Seketika, bayang-bayang itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mendengar kata-kata Tari. Mereka mulai merapat, hampir menyatu menjadi satu bentuk gelap yang menakutkan. Hembusan angin yang kencang mengacak-acak rambut mereka. Suara gemerisik terdengar lebih keras, dan dalam sekejap, bayang-bayang itu mulai membentuk sebuah wujud. Sebuah sosok besar yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sesosok makhluk yang tampaknya terbuat dari bayangan, dengan mata merah yang menyala, menatap mereka dengan tajam. Dia datang, kata pria tua itu, suaranya seperti datang dari kedalaman bumi. Ini adalah manifestasi dari kekuatan yang kalian bangunkan. Apa yang kalian lihat sekarang adalah bagian dari bayang-bayang yang menguasai dunia ini. Kalian hanya memiliki dua pilihan, Tari. Mengendalikannya, atau dihancurkan. Tari dan Raka terpaku, melihat makhluk itu semakin mendekat. Cincinnya berkilau dengan terang yang menyilaukan, dan sebuah perasaan aneh mulai muncul dalam diri Tari. Perasaan bahwa ia bisa mengendalikan semuanya, bahkan bayang-bayang itu. Namun, dalam perasaan itu juga ada ketakutan yang sangat besar. Apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa mengendalikannya? Bagaimana aku mengendalikannya? Tanya Tari dengan penuh keraguan, meskipun ada tekad dalam suaranya. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang penuh keinginan dan pengetahuan yang tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. Kamu harus membuka pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Cincin itu adalah kunci, dan kunci itu ada di dalam dirimu sendiri. Panggil kekuatan itu, tarik energi dari dalam dirimu, dan arahkan pada makhluk itu. Kamu adalah penguasa dari kekuatan ini, Tari, tapi kamu harus percaya padanya. Tari menatap cincin di tangannya, lalu menatap bayang-bayang itu yang semakin mendekat, mengancam untuk menyelimuti mereka. Tanpa ragu, ia memejamkan matanya dan fokus pada cincin itu. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan segala kekuatan dalam dirinya. Cincin itu adalah bagian dari dirinya sekarang, dan ia harus mengendalikannya. Perlahan, energi mulai mengalir dari dalam dirinya, melewati setiap urat nadi, dan ia merasakannya, sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, tapi juga lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan satu gerakan, Tari mengarahkan tangannya ke arah makhluk bayangan itu. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi dari dalam dirinya mengalir melalui cincin, dan seketika bayang-bayang itu berhenti bergerak. Mereka terperangkap dalam aliran energi yang datang dari tangan Tari, yang kini memancarkan cahaya yang sangat terang. Makhluk bayangan itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat Tari mengendalikannya. Raka, yang semula terdiam, mulai merasakan kekuatan yang mengalir di udara, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang begitu gelap, namun sekaligus mempesona. Akhirnya,
Dengan satu gerakan yang menentukan, Tari menutup telapak tangannya, dan bayang-bayang itu lenyap. Ruangan itu kembali hening. Namun, hawa yang ada di sana terasa berbeda. Ada ketenangan, namun ketenangan yang aneh, yang seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu. Begitulah cara kalian harus melawan, kata pria tua itu, suaranya penuh kepuasan. Tari, kamu telah mengendalikan kekuatan itu untuk pertama kalinya. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kekuatan yang kalian panggil tidak akan berhenti hanya karena kalian mengalahkan satu bayang-bayang. Mereka akan terus datang, dan kalian harus lebih kuat dari ini. Tari merasakan tubuhnya lemas, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, kekuatan yang kini ia miliki tidak hanya sebuah keuntungan. Itu adalah beban besar yang harus ia pertanggungjawabkan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya, jauh lebih gelap dari apa yang baru saja mereka alami. Kemenangan yang mereka rasakan sesaat setelah mengalahkan bayang-bayang itu ternyata hanya sebuah jeda dalam perjalanan panjang yang jauh lebih berat. Ruangan yang semula gelap dan penuh ancaman kini kembali tenang, namun ketenangan itu terasa menipu. Angin malam yang berhembus lembut seolah membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Tari dan Raka berdiri di tengah ruang yang sunyi, saling menatap dengan perasaan yang bercampur aduk, kemenangan sekaligus ketakutan yang belum padam. "Bagaimana rasanya?" tanya Raka, suaranya terdengar ragu. "Kau mengendalikan kekuatan itu, kan?" Tari menatap cincin di jarinya, matanya kosong sejenak. "Aku tidak tahu," jawabnya perlahan, suaranya seperti bergetar. "Rasanya seperti, aku tidak hanya mengendalikan cincin itu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengalir dalam diriku sekarang. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah semuanya." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang mereka alami dalam beberapa waktu terakhir ini terlalu sulit untuk dipahami. Cincin itu, yang awalnya terlihat hanya seperti benda biasa, ternyata memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tari, yang kini telah mengendalikan kekuatan itu untuk pertama kalinya, terasa berbeda. Ia lebih tenang, lebih kuat, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sesuatu yang membuat Raka merasa khawatir. "Mereka akan datang lagi, kan?" tanya Raka, mata penuh kecemasan. "Kita baru saja mengalahkan satu dari mereka, tapi masih banyak yang belum kita ketahui. Apa yang sebenarnya mereka inginkan?" Tari menatap cincin itu lebih lama, seolah mencoba memahami apa yang telah terjadi pada dirinya. "Aku tidak tahu pasti," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sesuatu yang lebih besar dari hanya sekadar bayang-bayang itu. Cincin ini adalah kunci dari segalanya, Raka. Aku merasa ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang menunggu, sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan yang bisa kita kendalikan." Tanpa peringatan, seluruh ruangan itu kembali berubah. Udara yang sebelumnya tenang kembali terasa berat, dan bayang-bayang yang mengelilingi mereka mulai muncul kembali, lebih banyak, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Raka merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka tidak hanya dihadapkan pada bayang-bayang yang bisa dikendalikan oleh cincin itu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berbahaya, yang sedang menunggu untuk muncul. "Ini tidak berhenti di sini," bisik pria tua itu dari balik bayang-bayang yang mulai menjalar di dinding. Wajahnya terlihat semakin tua, semakin keriput, namun ada kilatan mata yang tidak bisa dibohongi, mungkin dia sudah tahu apa yang akan datang. "Kekuatan ini tidak bisa dimiliki tanpa akibat. Dan kamu baru saja memulai ujianmu, Tari." Tari menelan ludah, merasa tubuhnya semakin berat. Raka yang berada di sampingnya mulai terlihat cemas. "Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Pria tua itu mendekat, langkah kakinya berat, suara langkahnya seperti bergema dalam ruang yang semakin mencekam. "Ada dua ujian besar yang harus kamu hadapi. Yang pertama sudah kamu lewati. Kekuatan itu sudah mulai mengenalimu,
dan kamu baru saja menghadapinya dengan cara yang belum pernah dilakukan orang lain. Tapi ujian kedua, itu jauh lebih berat. Tari mengangguk, meski perasaan takut mulai merayapi dirinya. Apa itu? Ujian kedua itu? Pria tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, semua bayang-bayang yang berkumpul di dinding meluas, membentuk sebuah pola yang aneh. Pola itu berubah menjadi sosok. Dan saat pola itu mulai terbentuk, Tari menyadari bahwa itu adalah wujud dari bayang-bayang yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan kekuatan gelap dari dunia yang tak kasat mata. Kekuatan yang kalian panggil datang dari tempat yang jauh lebih dalam. Ia berakar pada dunia yang gelap, dunia yang tersembunyi, dan kalian tidak tahu seberapa besar kekuatan yang ada di sana. Ujian kedua adalah ujian yang harus kalian hadapi dalam hati. Hanya dengan menyelesaikannya, kalian bisa mendapatkan kendali penuh atas kekuatan ini. Jika tidak, kekuatan itu yang akan mengendalikan kalian. Sesaat, Tari merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Bayang-bayang itu menyelimuti ruangan dengan begitu cepat, dan dalam sekejap, mereka sudah berada dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Cincin di jari Tari kembali berkilau, memberi cahaya kecil yang hampir tak terlihat di tengah kegelapan. Namun, kali ini, Tari merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih asing dan lebih mengancam. Pria tua itu menatap mereka dengan tajam. Panggil kekuatan yang lebih besar dari dirimu, Tari. Jika kau bisa mengendalikannya, maka kekuatan itu akan menjadi milikmu. Tetapi jika tidak, ia akan membawamu ke dalam kegelapan selamanya. Tari tidak tahu apakah ia siap. Dia merasa takut. Kekuatannya masih terlalu baru, dan ia belum tahu cara mengendalikannya sepenuhnya. Namun, saat ia menatap Raka yang kini terlihat semakin cemas, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Mereka sudah terjebak dalam permainan ini. Tidak ada jalan keluar. Tari memejamkan matanya, mencoba untuk menenangkan diri. Ia merasakan kehadiran energi yang begitu kuat di dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha fokus. Semua yang dipelajarinya dalam waktu singkat ini berputar dalam kepalanya. Jika ia gagal, maka tidak hanya dirinya yang akan hancur, tetapi juga Raka, orang yang paling dekat dengannya. Berikan aku kekuatan untuk melawan, bisik Tari di dalam hatinya. Tiba-tiba, ia merasa sebuah dorongan besar. Sesuatu yang datang dari kedalaman dirinya, lebih kuat dari sebelumnya, lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Cincin itu bersinar lebih terang, dan bayang-bayang yang ada di sekitarnya mulai terhenti, seolah menunggu perintahnya. Inilah ujian kedua, bukan? Tari berbisik pada dirinya sendiri, mencoba untuk mengumpulkan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya. Pria tua itu tersenyum tipis, melihat Tari yang mulai mengendalikan energi dalam dirinya. Kau hampir sampai, Tari. Hanya satu hal yang perlu kau ingat, kekuatan ini bukan milikmu. Itu hanya dipinjamkan. Dan suatu saat, akan ada saatnya kau harus mengembalikannya. Dengan kata-kata itu, Tari tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tari merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan yang ia pegang kini bukan lagi hanya sekadar cincin, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Setiap hembusan napasnya terasa seperti mengalir melalui sebuah saluran yang begitu sempit, namun penuh dengan potensi yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa dia kontrol sepenuhnya. Sesuatu yang ia takutkan akan menguasainya jika dia lengah. Bayang-bayang yang mengelilingi mereka kini semakin membentuk sebuah wujud. Wujud itu tak lagi tampak seperti makhluk yang bisa dihancurkan hanya dengan cahaya atau kekuatan sederhana. Makhluk itu adalah bagian dari dunia yang lebih dalam, dunia yang tak terjamah oleh manusia. Dan saat Tari menatapnya, ia merasakan bukan hanya ketakutan, tetapi juga dorongan kuat yang membuatnya ingin menguasai semua ini. Mengendalikan kekuatan yang ada di sekitarnya, dan bahkan di dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan, Tari? Raka bertanya, suaranya bergetar, namun ada sedikit harapan yang terselip di sana. Kita sudah hampir ke ujung, kan?
Kita bisa mengakhirinya, kan? Tari menoleh kepada Raka, dan dalam tatapannya, Raka bisa melihat kegelisahan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Raka tahu betul bahwa Tari kini berperang dengan dirinya sendiri. Kekuatan itu bukan hanya mengancam dunia luar, tetapi juga dirinya. Cincin itu telah merasuk ke dalam jiwanya, dan tanpa sadar, ia mulai merasakan ikatan yang lebih kuat dengan benda itu. Ia mulai berpikir bahwa cincin itu bukan hanya sebuah objek, ia adalah bagian dari dirinya, sesuatu yang telah menguasainya sejak lama, bahkan sebelum mereka menemukannya. Namun, ada satu hal yang selalu ada di benak Tari. Apakah ia bisa mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya, atau justru akan dihancurkan olehnya? Tanpa peringatan, bayang-bayang yang menyelimuti mereka berubah menjadi sebuah bentuk besar, menggulung seperti gelombang yang tak terbendung. Tari tahu, ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menentukan apakah ia bisa mengendalikan kekuatan ini, atau apakah kekuatan itu akan menguasai dirinya. Jangan menyerah. Suara pria tua itu terdengar di antara kegelapan, seperti suara dari dunia lain. Ingat, kekuatan ini bukan hanya milikmu. Kamu hanya memegang kunci. Jika kamu gagal, semuanya akan berakhir. Tari menatap cincin itu sekali lagi. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan keluar dari dalam cincin, menciptakan lingkaran energi yang membungkusnya. Bayang-bayang itu bergerak semakin cepat, mengancam untuk menelan mereka dalam sekejap. Namun, dalam sekejap pula, Tari merasa seperti seluruh dunia terdiam. Ia merasa bahwa waktu seakan berhenti, memberi ruang baginya untuk berpikir. Di tengah keheningan itu, dia merasa ada suara yang bukan berasal dari dunia ini, sebuah suara yang menggema di dalam pikirannya. Suara itu penuh dengan janji, namun juga ancaman. Jika kau memilih kekuatan ini, kau harus siap menerima konsekuensinya. Tidak ada yang bebas dari harga yang harus dibayar. Tari menutup matanya, berusaha fokus. Ketika matanya terbuka kembali, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menggenggam cincin itu lebih erat, dan sebuah energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Kekuatan yang seharusnya menakutkan itu kini menjadi sesuatu yang ia kendalikan. Sesuatu yang ada di bawah perintahnya. Untuk pertama kalinya, Tari merasakan dirinya lebih dari sekadar manusia biasa. Dia merasa menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, sesuatu yang mampu menghadapi kegelapan itu. Bayang-bayang di depannya mulai meronta. Mereka mencoba melawan, namun semakin mereka melawan, semakin besar kekuatan yang dikeluarkan oleh Tari. Energi yang ada di dalam dirinya menjadi semakin terfokus, dan dalam sekejap, semua bayang-bayang itu lenyap. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti dunia mereka menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh cahaya yang dibawa oleh cincin itu. Raka tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menyaksikan bayang-bayang itu menghilang seiring dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Tari. Seluruh ruangan yang sebelumnya penuh dengan ancaman kini berubah menjadi hening, tenang, dan gelap. Namun, meski keadaan telah kembali seperti semula, Raka tahu bahwa apa yang mereka hadapi kali ini tidak akan berakhir begitu saja. Tari berdiri, terengah-engah, matanya kosong. Ia tahu bahwa ia baru saja mengalahkan kekuatan yang sangat besar, tetapi bukan berarti ancaman itu sudah selesai. Kegelapan yang baru saja mereka hadapi adalah bagian dari ujian, dan ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di ujung perjalanan ini. Tari, Raka mulai, suaranya ragu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tari menatap cincin itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu, Raka. Tapi satu hal yang pasti, kita belum selesai. Kekuatan ini, kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus terus maju, terus berjuang. Raka mengangguk, meskipun ada ketakutan yang jelas di wajahnya. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, kan? Tari tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, dan dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari ruang itu, meninggalkan kegelapan di belakangnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka baru saja memulai perjalanan yang jauh lebih berbahaya, dan satu hal yang pasti,
tak ada yang akan pernah sama setelah ini. Kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Kegelapan adalah bagian dari mereka, dan mereka harus belajar bagaimana menghadapinya. Namun, di balik kegelapan itu, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang harus mereka temukan. Ketika mereka melangkah keluar, dunia di luar terasa sama, namun tidak lagi. Dunia itu seperti berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih penuh misteri daripada sebelumnya. Dan Tari tahu, mereka masih harus melalui lebih banyak ujian lagi, karena apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar sebuah kekuatan, melainkan sebuah takdir yang sudah ditentukan sejak lama. Tari menghela napas panjang. Mereka telah menang untuk saat ini. Tetapi apakah itu akan bertahan? Dunia mereka belum siap untuk jawaban itu. Tamat.